Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya sayangi seluruh siswa-siswi, ya, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke hadirat kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, semoga dengan senantiasa kita membaca sholawat, tidak lupa mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya, kita mendapatkan syafaatul utma, diakui sebagai umatnya, dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Amin Allahumma amin. Pada bab ini kita akan ke bab 4, yaitu di buku paket berjudul Al-Quran dan Hadis adalah Pedoman Hidupku. Pada bab ini nantinya kita akan membahas apa itu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian yaitu adalah ijtihad dan hukum taklifi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu Al-Quran, kedudukan Al-Quran dalam pengambilan sumber hukum Islam, dan lain sebagainya. Pengertian Al-Quran, ya. Dalam segi bahasa atau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari akar kata qoro'a, kemudian dikiaskan menjadi yaqra'u dan Qur'an qira'atan, kemudian menjadi Qur'anan, yang mana secara bahasa Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi ada tambahan juga melalui malaikat Jibril. Kenapa demikian? Karena ada kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namun tidak melalui malaikat Jibril, yaitu yang nanti kita sebut sebagai hadis qudsi. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan dalam bahasa Arab, ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir artinya adalah berkesinambungan. Menurut sejarah, catatan sejarah mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau lebih disingkat kadang dengan 23 tahun, ya. Kemudian, ya, Al-Quran tersebut ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Di sini berbanding istilah lain, kalau menurut sejarah surat yang atau wahyu yang pertama kali turun adalah surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cuman ketika sudah ditulis ke dalam mushaf, Al-Quran sendiri dimulai dari surat Al-Fatihah dan terakhir merupakan adalah surat An-Nas, ya. Kemudian pengertian ini kita lanjutkan, berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tahu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbesarnya adalah diturunkannya Al-Quran dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Ya, jadi secara keseluruhan jika kita singkat adalah yang namanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ya, kedudukannya merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran dijadikan sumber yang utama dan pertama. Ketika ada permasalahan, baik itu dalam hal apapun di dalam agama Islam, ketika menggali hukum, yang pertama kali dirujuk sebagai pedoman utama adalah dari Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita perhatikan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an dan Rasul-Nya. Jadi ya seperti yang tergaris bawah, yaitu adalah kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan terjemahannya adalah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diantaranya mengandung 3 hukum, yaitu yang pertama adalah memuat tentang akidah atau keimanan. Contoh sederhananya adalah di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Di situ dituliskan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu Esa,
mengandung akidah atau keimanan. Selanjutnya yaitu adalah berisi tentang syariah atau ibadah. Ya, ibadah sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah nanti di situ diantaranya adalah tentang sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sementara muamalah diantaranya adalah tentang tata cara jual beli, kemudian tentang tata cara sewa menyewa, hutang piutang, hal kewarisan, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti disebut hukum muamalah dan itu pun banyak termuat di dalam Al-Quran. Kemudian diantaranya adalah berisi tentang akhlak atau budi pekerti. Ya, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan akhlak-akhlak orang-orang solih, terutama Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi lainnya yang diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan yang sangat singkat dan materi yang sangat singkat kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan memberikan barokah manfaat untuk diri kita semuanya. Dan untuk kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.